Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa akhwani a'azanallah yakum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Madkhal fi Ilmi Shafi'i, dan malam ini insyaallah masuk pertemuan yang kelima, ya, pertemuan yang kelima dari silsilah durus Ilmi Shafi'i. Akhwani wa akhwati a'azanallahu yakum. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada pembahasan tentang as-sahih wal mu'tad, tentang as-sahih wal mu'tad, bil sahih dan bil mu'tad. Bahwasanya bil ditinjau dari huruf-huruf aslinya. Standarnya adalah huruf asli, karena nanti bil ada huruf asli, ada huruf ziyadah, huruf tambahan. Maka kalau dilihat dari huruf aslinya, ini nanti terbagi menjadi dua, ada bil sahih, ada bil mu'tad. Bil sahih apa definisinya? Bil yang semua huruf aslinya adalah huruf sahih, tidak ada huruf illah, huruf penyakit. Semua hurufnya, baik pada pak fiilnya di depan atau ain fiil yang di tengah atau lam fiil yang di belakang, semuanya huruf sahih, tidak ada huruf illah. Adapun kebalikannya bil mu'tad, ada fiil yang ada salah satu dari huruf illah yang ada tiga, yaitu alif, wawu, dan iya. Itu tiga huruf illah, huruf penyakit, huruf sakit, yaitu huruf alif, huruf wawu, dan huruf iya. Maka apabila fiil pada huruf aslinya ada salah satu dari tiga huruf ini, baik di depan pada pak fiilnya, atau di tengah-tengah pada ain fiilnya, atau di akhir pada lam fiilnya, ada huruf alif atau wawu atau ya, maka ini adalah fiil mu'tad. Ya, fiil mu'tad. Sampai sini sudah dipahami ya. Makanya dicontohkan di situ kata dhahaba, syariba, karuma, itu semuanya fiil sahih. Karena dha, ha, dan ba, zan, ha dan ba itu huruf sahih. Syariba, shin, ra, dan ba huruf sahih. Karuma, ka, ra, mim huruf sahih. Adapun pada wa'ala, khafa, masya, ini fi'il mu'tad. Kenapa? Karena pada wa'ala ada huruf apa? Wawu pada fiilnya. Pada khafa ada huruf alif pada huruf ain fiilnya. Pada masya ada huruf alif juga pada lam fiilnya. Maka ini sebenarnya fiil mu'tad. Al-muhim yang jelas, berarti kesimpulannya apabila semua huruf aslinya adalah tidak ada alif, wawu, dan ya, namanya fiil sahih. Dan apabila ada salah satu dari tiga huruf ini, namanya fiil mu'tad. Kenapa kita perlu membagi ada fiil sahih, ada fiil mu'tad? Karena nanti di dalam tasrif itu berbeda. Di dalam tasrif ada perbedaan. Karena ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum, kita akan menjelaskan lebih
merinci pembagian dari fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Nanti fi'il sahih terbagi menjadi 3, ya, dan fi'il mu'tal juga nanti terbagi menjadi 4. Fi'il sahih ada 3 bab, fi'il mu'tal ada 4 bab. Yang ini dulu di muqaddimah disebutkan, ya, bahwasanya wa'lam anna sarfa yahtaju bi ma'rifatil awzan ila sab'ati abwab. Ketahuilah bahwasanya saraf itu perlu memahami, ya, wazan-wazan atau timbangan-timbangan kata, timbangan-timbangan fi'il menjadi 7 bab. 3 bab pada fi'il sahih dan 4 bab pada fi'il mu'tal. As-salimu wal mudha'afu wal mahmuz di sahih, wal mithal wal ajwab wal nafs wal lafifu ini mu'tal. Dan kita akan belajar masing-masing dari 7 bab ini. Saya akan bacakan penggalan dulu di sini. Al-fi'lu sahihu. Sudah ada dilihat? Al-awwalu as-salim. Nomor 1 di situ as-salim. Makanat hurufuhul asliyatu sahihatan wa lam takun fihi hamzatun wa la taqyifun. Mithlu nasara. Ya, saya ulang lagi. Al-awwalu as-salimu ma kanat hurufuhul asliyatu sahihatan wa lam takun fihi hamzatun wa la tad'ifun. Mithlu nasara. Ya, sekarang artinya fi'il sahih. Ini babnya fi'il sahih. Yang pertama salim. Masa diartikan salim, ini bab salim. Apa definisi fi'il salim? Ma, apa artinya ma? Fi'il yang kanat keberadaan hurufuhul asliyatu, huruf aslinya, huruf itu bentuk jamak, huruf aslinya sahihatan adalah huruf sahih, artinya bukan alif wawu. Kata-kata sahihatan maksudnya bukan alif, wawu atau ya. Huruf sahih adalah huruf hijaiyah selain alif, wawu, ya. Walam takun dan tidak ada. Walam takun dan tidak ada. Fihi di dalamnya. Fihi di dalamnya. Fihi di dalamnya hamzatun, huruf hamzah. Hamzatun huruf hamzah. Wala taqifun dan huruf double. Dan huruf double. Contoh nasara. Contohnya nasara. Artinya
menolong. Ya, saya baca sampai selesai bab 1 ini saya jelaskan. Atsani mudha'afun. Atsani mudha'afun. Mudha'afun thulathiyun. Mudha'afun thulathiyun. Yang baca kembali, yang mudha'afnya dibaca lagi. Mudha'afun thulathiyun makanat ainuhu wa lamuhu min jinsin wahidin. Min jinsin wahidin. Mithlu madda. Madda asluhu madada. Asluhu madada. Itu ada dua kolom. Kolom yang pertama itu bacanya mislu ya. Antum bisa kasih tulis di atas nggak apa-apa. Ini tuh kolom yang kedua asluhu. Asluhu. Asluhu madada. Berikutnya mudha'afun rubaiyun. Mudha'afun rubaiyun makanat ba'uhu walamuhul ula. Walamuhul ula min jinsin wahidin wa ainuhu wa lamuhu tsaniyatu min jinsin wahidin aydan. Min jinsin wahidin aydan. Mithlu zalzala. Zalzala. Yang kedua mudha'af. Yang kedua apa? Mudha'af. Dan mudha'af ini nanti ada dua, terbagi menjadi dua. Yang pertama mudha'af tsulasi. Mudha'af tsulasi artinya mudha'af pada fi'il sulasi, fi'il 30. Apa definisi dari mudha'af tsulasi? Makanat. Apa tadi makanat? Fi'il yang keberadaan ainuhu wa lamuhu. Apa? Ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya. Ain lu maksudnya ain fi'il. Ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya min jinsin wahidin, dari huruf yang sejenis. Dari huruf yang sejenis atau sama. Jinsin wahidin artinya huruf yang satu jenis atau yang sama. Contohnya fi'il madda. Fi'il madda asalnya madada.
asalnya madada. Ya, madada itu artinya telah memanjang, telah memanjang. Yang kedua, mudha'af rubai. Mudha'af rubai artinya apa? Mudha'af pada fi'il rubai. Itu dulu sudah ya dijelaskan ada fi'il sulasi 30, fi'il rubai 40. Mudha'af nanti juga ada mudha'af sulasi, mudha'af rubai. Apa definisi mudha'af rubai? Maka fi'il yang keberadaan fa'uhu, apa fa'uhu? Fa' fi'ilnya itu huruf pertama, walau hurufuna, dan lam fi'il yang pertama. Huruf berapa berarti lam fi'il pertama? Ketiga, ya kan? Kan fa' la la. Fa' fi'ilnya huruf pertama dan lam fi'il yang kedua, maksudnya lam fi'il yang pertama dan lam fi'il yang pertama min jinsin wahidin, dari huruf yang sejenis, artinya hurufnya sama. Jadi huruf pertama dan huruf ketiga sama. Wa ainuhu, dan ain fi'ilnya, ain fi'il huruf berapa? Kedua. Walahu tsaniyatu, dan lam fi'il yang kedua, lam fi'il huruf terakhir keempat. Min jinsin wahidin aidon, juga dari huruf yang sejenis. Artinya huruf pertama dan huruf ketiga sama, huruf kedua dan huruf keempat sama. Ini mudha'af rubai. Contohnya kata zalzala. Kata mazal zalzala. Huruf pertama huruf apa? Zaid. Huruf ketiga Zaid. Huruf kedua lam. Huruf keempat lam. Kan sama. Zaid diulangi lagi, lam diulangi lagi. Ini namanya mudha'af rubai. Ya, mudha'af rubai. Kalau mudha'af sulasinya sama, huruf berapa dan huruf berapa? 2 dan 3. Ma dada, ya. Ma dada. Huruf pertama beda, kedua ketiga sama. Kalau mudha'af rubai, satu sama dengan 3, yang kedua sama dengan keempat. Itu namanya mudha'af. Yang terakhir, asal-itu mahmuzun. Mahmuzun. Asal-itu mahmuzun. Mahmuzu fa'il. Mahmuznya dibaca lagi, tetapi yang kedua tidak dikasih tanwin. Yang pertama bacanya pakai tanwin. As-salisu mahmuzun. Kemudian baca lagi mahmuzu fa'il. Mahmuzu fa'il. Maka natil hamzatu. Maka natil hamzatu, itu taknya sebenarnya asalnya sukun karena ketemu alif lam di kasroh, ya. Makanat al hamzatu. Kalau dibaca langsung maka natil hamzatu, ya. Taknya jadi berawal kasroh, asalnya sukun. Makanat al hamzatu. Maka natil hamzatu fi fa'ihi. Fi fa'ihi. Mithlu, apa bacaan itu? Akhoda. Akhoda. Yang kedua, mahmuzu ainin.
mahmuzu ainin. Makanatil hamzatu fi aini. Ini nulisnya cukup satu kali ya, biar nggak berulang-ulang. Tapi bacanya beda-beda. Makanatil hamzatu fi aini. Mithlu sa'ala, bukan salah. Ini hamzah bukan alif. Ya, kalau alif kan bacanya salah gitu ya. Karena hamzah sa'ala. Di sini antum tahu beda hamzah dan beda alif. Kalau alif nggak boleh dikasih harokat. Karena ini hamzah maka dikasih harokat sa'ala. Mahmuzu lamin. Mahmuzu lamin. Makanatil hamzatu fi lami. Mithlu nasya'a. Nasya'a bukan nasya'a, tapi nasya'a. Kalau nasya'a jadi fi'il mu'tal ya, atau tadi salah misalkan jadi fi'il mu'tal. Ini bukan alif, makanya bukan fi'il mu'tal. Yang ketiga mahfuz. Yang ketiga mahfuz. Mahfuz terbagi nanti menjadi tiga sesuai jumlah huruf pada fi'il, pada fi'il sulasi. Ya. Yang pertama mahfuzka. Apa definisi masuk mahfuzka? Maka nanti hamzah fi'il yang keberadaan huruf hamzah fi fa'i pada awal fa fi'il. Jadi hamzahnya di huruf pertama pada fa fi'il. Contohnya akhadha, hamzahnya pada fa fi'il huruf pertama. Ini namanya mahfuz apa? Fa. Contohnya akhadha, artinya telah mengambil. Semuanya artinya telah, karena pakai fi'il madhi semuanya. Telah, akhadha mengambil. Yang kedua mahfuz ain. Fi'il yang keberadaan hamzah pada ain fi'ilnya, itu huruf yang di tengah, huruf kedua. Contohnya sa'ala, meminta atau bertanya. Sa'ala artinya meminta atau bertanya. Yang terakhir mahfuz lam. Mahfuz lam. Fi'il yang keberadaan hamzahnya pada lam fi'il atau huruf yang ketiga. Contohnya nasya'a. Nasya'a artinya tunggu. Tunggu. Ya, sekarang dilihat di papan tulis saya jelaskan. Ya, nanti fi'il sahih ya, jadi fi'il sahih itu ada tiga bab. Ada tiga bab. Yang pertama apa? Salim.
Salim itu kalau syahadatnya selamat. Yang kedua, al-mudha'af. Artinya double. Artinya double. Yang ketiga, al-mahmud. Artinya hamzah diberi hamzah. Mahmud artinya secara bahasanya diberi hamzah. Sudah bisa? Sudah? Ya, nanti kita lanjutkan bacaannya. Ya, silakan dulu baca.
Ya, saya jelaskan. Jadi ini pembagian fi'il sahih, ya. Ada 3 bab dari 7 bab yang ada, karena 3 pertama itu fi'il sahih, yang 4 fi'il mu'tal. Di dalam fi'il sahih terbagi menjadi 3 bab. Ada namanya bab salim. Salim itu artinya selamat. Bab mudha'af, mudha'af itu artinya double atau ganda. Dan bab mahbus, mahbus artinya diberi hamzah secara arti. Apa definisi salim? Salim itu adalah fi'il yang huruf aslinya sahih, tidak ada huruf illah. Ya. Karena kalau ada huruf illah tentunya bukan fi'il sahih. Karena salim bagian dari fi'il sahih, maka semua huruf aslinya dia huruf sahih, tidak ada alif, wawu atau ya. Kalau ada alif, ada wawu atau ya, maka bukan salim. Paham ya? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tidak ada huruf yang double. Kenapa? Kalau double namanya bukan salim, tapi namanya mudha'af. Dan tidak ada huruf hamzahnya. Kalau ada hamzahnya namanya bukan salim, namanya mas. Definisinya mudah sekali ya. Bisa dipahami? Pokoknya semua fi'il yang tidak ada alif, tidak ada wawu, tidak ada ya, tidak ada huruf yang double, tidak ada huruf hamzah, itu masuk fi'il salim. Contohnya apa? Contohnya banyak. Ya, dhahaba, ya, kataba, ya, kemudian zakaro, kemudian jalasa, kemudian apa? Komarun. Nasoro, ya, kemudian apa? Sajada. Ya, pokoknya semua fi'il ya yang tidak ada huruf alif atau ya, tidak ada yang sama, tidak ada hamzah, baik ini sulasi maupun nanti rubani. Contohnya rubani mana? Ya, dahroja. Yang kemarinnya dahroja. Kemudian apa lagi? Apa? Zalzala. Benar? Zalzala saling bukan? Kenapa bukan? Ini hurufnya sama. Ini sama. Berarti ini bukan. Lagi. Kalau fi'il rubah itu banyakkan nanti untuk banyakkan orang semuanya. Zalzala, dahroja, apa lagi? Yang suruh. Apa? Yang suruh. Bukan rubah ini. Ada lagi. Fi'il dalam bahasa Arab itu hampir sebagian besar itu sulasi. Rubah itu sedikit. Fi'il rubah itu enggak banyak. Contohnya apa? Awqala. Salim bukan? Hah? Bukan. Ini rubai. Awqala. Salim bukan? Bukan. Kenapa bukan? Ini nggak ada hurufnya double, nggak ada hamzah. Ada rubahnya wawu. Sudah nyambung nanti ya. Sudah nyambung. Awqala bukan. Karena ada wawu. Ya. Contohnya apa lagi? Apa bacanya ini? Ini lamnya. Sin, nun, ba, lam. Baca apa? Apa? Nggak usah bingung bacanya fakta nanti. Sandala, salim bukan? Kalau ngomongnya mah masih agak aturan. Salim bukan? Ada alif wawu ya? Tidak ada lolos. Ada huruf yang double? Tidak ada. Ada huruf hamzah? Udah salim kan? Salim. Yakin apa yakin? Ya. Ini semuanya fi'il salim, baik sulasi atau rubah. Yang kedua, mudha'af, huruf double. Mudha'af ini baik pada fi'il sulasi
maupun pada fi'il rubai. Baik pada fi'il sulasi maupun fi'il rubai. Hanya nanti beda ketentuannya. Mudha'af untuk sulasi, ya. Mudha'af untuk sulasi, ya. Mudha'af yang sulasi, ya. Mudha'af sulasi itu ketentuannya apa? Ketentuannya ya huruf kedua dan huruf ketiga sama, ya. Jadi pada fa'ala yang ini hurufnya sama. Itu nanti untuk sulasi. Huruf yang fi'il dan ain fi'il dan lam fi'ilnya hurufnya sama. Contohnya apa? Ya contohnya nanti haqqo, kemudian madada, faroro, fariro, ya. Jadada. Apa lagi? Banyak. Yang penting huruf kedua dan huruf ketiga sama. Ini namanya mudha'af sulasi. Ya. Hanya saja nanti di dalam bahasa Arab, insyaallah kita akan belajar di dalam kaidah idgham di akhir pembahasan. Haqqaqa, ya. Madada, kalau ditanya fariro, ya. Fariro, jadada, jadi saya lupa. Ya, ini tidak boleh dibunyikan seperti ini. Nanti insyaallah kita akan belajar di dalam kaidah akan disebutkan tidak boleh ada dua huruf yang sama-sama bunyi, itu dilarang dalam bahasa Arab. Maka nanti haqqo menjadi haqqo. Ini akan kita baca. Madada menjadi madda. Fariro menjadi farro. Jadda menjadi jadda. Menjadda wajadda. Ini namanya mudha'af sulasi. Kenapa dikatakan mudha'af? Karena ada huruf yang sama, huruf yang double. Ya. Pada huruf apa? Pada huruf kedua atau ain fi'il dan huruf ketiga dalam fi'il. Ya. Kalau urusan arti dari kamus. Yang penting antum tahu dulu ini namanya mudha'af, ini namanya salib. Haqqo benar, madda panjang, farro lari, jada bersungguh-sungguh. Yang kedua mudha'af apa? Mudha'af rubai. Mudha'af rubai. Dan rubai itu kebanyakan mudha'af. Mudha'af rubai. Apa mudha'af rubai? Mudha'af rubai bahasanya apa? Mudha'af rubai itu ketentuannya huruf pertama itu sama dengan huruf ketiga, huruf kedua sama dengan huruf keempat. Ya itu ketentuan mudha'af rubai. Contohnya apa? Zala. Contohnya lagi wasa. Contohnya lagi qala. Contohnya lagi apa lagi? Ta'a. Contohnya lagi apa lagi? Banyak ya. Ini mudha'af. Kenapa dikatakan mudha'af? Zalzala huruf pertama sama huruf ketiga, huruf kedua sama dengan huruf keempat. Ya, waswasa pertama sama ketiga, kedua sama keempat. Qalqala pertama dan ketiga sama, kedua dan keempat. Ta'a gitu ya. Ta'anya terbata-bata. Bisa dipahami mudha'af sulasi dan rubai? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya?
Ya. Wawu Ustaz. Itu Was-wasa gimana? itu maksudnya fi'il salim fi'il salim. Oh iya coba. Fi'il salim atau Oh iya. bukan salim, ini mudha'af. Sahih. Oh, apakah ini fi'il sahih atau fi'il mu'tal? Ya, was-wasa ini dilihat dari hurufnya, ini fi'il bukan fi'il sahih. Ini fi'il mu'tal karena ada huruf apa? Waw. Tetapi bisa juga dikatakan fi'il mudha'af. Kenapa? Hurufnya ada yang sama, ya. Hurufnya ada yang sama, yaitu wawu, sin. Ada lagi? Ya, yang terakhir adalah apa? Mahmus. Yang ketiga mahmus. Ya. Al-mahmus. Mahmus itu katanya apa? Ada hamzahnya. Baik hamzahnya itu ada di depan, ada di tengah, ada di belakang. Kalau hamzah di depan berarti mahmus ba. Kalau hamzah di tengah mahmus ain. Kalau hamzahnya di belakang mahmus lam. Gampang kan namanya? Sesuai letaknya. Contoh hamzah yang mahmus ba. Contohnya apa? Akhadha. Hamzahnya di depan mengambil. Yang di tengah mahmus ain sa'ala. Yang di belakang sya'a. Ya, inilah ikhwani akhwati azakumullah pembagian fi'il sahih. Ada fi'il salim, ada fi'il mudha'af, ada fi'il mahmus. Fi'il yang karena hamzah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu kalau mau bertanya bisa silakan. Ya, sambil menunggu barangkali yang bertanya, kita baca bersama-sama ya. Ikuti saya. Al-fi'lus sahihu. Al-fi'lus sahihu. Fi'il sahih. Fi'il sahih. Al-awwalu as-salim. Al-awwalu as-salim. Yang pertama salim. Yang pertama salim. Maka hurufuhul asliyatu sahihatan. Makanat huruful asliyatu sahihatan. Fi'il yang keberadaan huruf-huruf aslinya adalah huruf sahih. Fi'il yang keberadaan huruf aslinya adalah huruf sahih. Walam takun fihi hamzatun. Walam takun fihi hamzatun. Dan tidak ada di dalamnya hamzah. Dan tidak ada di dalamnya hamzah. Wala tad'ifun. Dan tidak pula huruf double. Dan tidak pula huruf double. Mithlu nasar. Mislu nasara. Contohnya fi'il nasar. Contohnya fi'il nasara. Al-thani mudha'afun. Al-thani mudha'afun. Mudha'afun thulathiyun. Mudha'afun thulathiyun. Mudha'af thulathi. Mudha'af thulathi. Maka ainuhu wa lamuhu. Makanat ainuhu wa lamuhu. Fi'il yang keberadaan ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya. Fi'il yang keberadaan fi'il dan lam fi'ilnya Min jinsin wahidin. min jinsin wahidin. Dari huruf yang sejenis. Dari huruf yang sejenis. Mithlu madda. Mislu madda. Contohnya fi'il madda. Contohnya fi'il madda. Asluhu madada. Asluhu madada. Asalnya madada. Asalnya madada. Mudha'afun rubaiyun. Mudha'afun rubaiyun. Mudha'af rubai. Mudha'af rubai. Maka nasfa'uhu wa lamuhul ula. Maka nasfa'uhu wa lamuhul ula. Fi'il yang keberadaan fa fi'ilnya dan lam fi'il pertamanya.
keberadaannya fi'il dan lam fi'ilnya min jinsin wahidin, min jinsin wahidin, dari huruf yang sejenis, dari huruf yang sejenis, wa ainuhu wa lamuhu tsaniyatu, wa ainuhu wa lamuhu tsaniyatu, dan ain fi'ilnya dan lam fi'il yang keduanya, dan ain fi'il dan lam fi'il yang keduanya, min jinsin wahidin aywan, min jinsin wahidin juga aywan, dari huruf yang sejenis, juga dari huruf yang sejenis, aywan artinya juga. Mithlu zalzala, mithlu zalzala, contohnya fi'il zalzala. zalzala, Al-thalithu mahmuzun, yang ketiga mahmuz, mahmuz, mahmuzu aini, mahmuzu fa'il, mahmuzu fa'il, mahmuz fa, mahmuz fa, maka nanti hamzatu fi fa'i, maka nanti hamzatu fi fa'i, fi'il yang keberadaan hamzah pada fa fi'ilnya, fi'il yang keberadaan hamzah pada fi'ilnya, mithlu akhadha, mithlu akhadha, contohnya fi'il akhadha, contohnya fi'il akhadha, mahmuzu ainin, mahmuzun ainin, mahmuz ain, mahmuz ain, maka nanti hamzatu fi ainihi, maka nanti hamzatu fi ainihi, mithlu sa'ala, mithlu sa'ala, fi'il yang keberadaan hamzahnya pada ain fi'ilnya, fi'il yang keberadaan hamzahnya pada ain fi'ilnya, contohnya fi'il sa'ala, contohnya fi'il sa'ala, mahmuzul amin, mahmuzul lamin, mahmuz lam, mahmuz lam, maka nanti hamzatu fi lami, maka nanti hamzatu fi lamihi, fi'il yang keberadaan hamzahnya pada lam fi'ilnya, fi'il yang keberadaan hamzahnya pada lam fi'ilnya, contohnya mithlu nasya'a, mislu nasya'a, contohnya fi'il nasya'a. contohnya fi'il nasya'a. Ya kawan azan itu saya tambahkan sedikit ya, karena ini materinya masih sederhana ya. Gimana tambahkan? Kok senyum-senyum? Gimana yang kumahan mau ditambah apa cukup? Tambahkan? Kalau saya pikir ini materinya masih sangat ringan ya. Ya kalau bagus lagi kalau bisa dihafal. Ya. Karena ini untuk kalau dihafal kuat ya. Hafal itu jadi cara menguatkan ilmu setelah dipelajari, dipahami, dihafalkan, diajarkan. Jangan ilmu antum dua. Antum pelajari ilmu, dipahami, kemudian dihafalkan. Setelah dihafalkan, ya antum ajarkan ke yang lain. Itu nanti ilmunya akan diamalkan. Saya tambahkan sedikit untuk ilmu ya. Al-fi'lul mu'tallu. Al-fi'lul apa harapan Islam? Al-fi'lul mu'tallu. Sudah? Al-awwalu mithalun. Mithalun. Kemudian dibaca lagi tanpa tanwin. Mithalu wawin. Yang pertama mithalun dikasih tanwin. Kemudian baca lagi tanpa kasih tanwin. Mithalu wawin. Kenapa yang pertama ditanwin, yang kedua baru ditanwin? Itu ilmu nahwu ya. Ilmu syarat nggak bahas huruf akhir. Kalau urusan bicara harokat huruf akhir itu ilmu nahwu. Atau ikut aja. Al-awwalu mithalu wawin. Kenapa dibaca wawin bukan wawun atau wawan? Wawannya sedang pergi. Yang baca wawin. Mithalu wawin makanat fa'u fi'lihi wawan. Maka nasfa'u fi'lihi wawan.
Mithlu, mana tulisan mislunya? Pokoknya kalau orang pertama bacanya mislu gitu ya. Mislu wa ada. Wa ada. Mithalu yakin. Mithalu yakin. Maka natfa'u fi'lihi, apa baca itu? Ya'an, ada wawan, ada ya'an. Mithlu Yasara. Hah? Yasiru. Mithlu Yasar. Masalah orang pokoknya kalau tidur dulu ya paham ya. Yasar. Ya, saya perhatikan. Bab yang kedua dari pembagian fi'il ada fi'il mu'tal, fi'il yang berpenyakit. Ada 4 bab. Yang pertama pada fi'il mu'tal adalah bab misal. Apa misal? Misal kalau diartikan apa? Ini semisal, artinya apa? Yang menyamai. Misal itu artinya hampir sama. Ya, bukan sama persis tapi ya mirip misalnya, misal. Jadi kita katakan mirip karena dia mirip dengan fi'il sahih. Ini salah satu-satunya fi'il mu'tal yang nanti tasrifahnya hampir sama dengan fi'il sahih. Makanya dikatakan misal. Semisal dengan fi'il sahih. Misal nanti ada 2. Yaitu misal wawu dan misal ya. Misal wawu, misal apa misal wawu? Misal wawu pengertiannya maka natfa'u fi'li apa? Fi'il yang keberadaan fa'ilnya. Bisa disebutkan fa'u fi'li, bisa juga langsung disebutkan fa'uhu, bisa fa'ul fi'li, boleh ya, penyebutannya bisa macam-macam, bisa fa'ul fi'li atau fa'u fi'li atau fa'uhu misalnya. Fi'il yang keberadaan fa'ilnya wawan adalah huruf wawu. Contohnya wa'ada. Wa'ada telah menjanjikan. Wa'ada Allah telah menjanjikan. Wa'ada. Yang kedua, misal ya. Apa definisinya? Maka fi'il yang keberadaan. Jangan bosan dulu makanan terus kan artinya sama-sama kan. Fi'il yang keberadaan pak fi'ilnya adalah huruf ya. Contohnya yasara, artinya mudah. Yasara itu mudah. Lanjut apa terus? Mau dilanjut apa diteruskan? Sampai Pak. Oh jawab terus lanjut tapi ini cuma 2. Satu lagi Ustaz, yang kedua. Gimana? Satu lagi yang kedua. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Coba. Menurut ilmu itu harus semangat ya. Satu lagi. Atani ajwabun. Atani ajwabun. Ajwabu wawin. Ajwabu wawin. Baca 2 istilah tanwin ya. Baca istilah ajwabu wawin. Apa bacanya itu? Makanat ainu fi'lihi wawan. Mithlu apa itu? Sona panjang. Sona. Al aslu, pokoknya kalau yang kolom ketiga ada tulisan
tulisannya kita baca al-aslu. Al-aslu sawana. Al-aslu sawana. Ajwahu ya'in. Ajwahu ya'in. Maka nas'ainu fi'lihi ya'an. Mithlu apa nih? Ba'a. Ba'a panjang. Bukan ba'a. Ya, tapi ba'a. Al-aslu Baya'a. 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 Yang kedua, bab yang kedua dari bab fi'il mu'tal adalah ajwab. Ajwab kalau diartikan apa? Bolong. Ajwab itu bolong. Kalau misal tadi yang mirip, kalau ajwab yang berlubang atau bolong. Kenapa dinamakan bolong? Karena huruf penyakitnya di tengah-tengah, nanti bolong. Ajwab juga sama seperti bisa ada dua, ajwab wawu, ada ajwab ya. Apa definisi ajwab wawu? Fi'il yang keberadaan ain fi'ilnya. Kalau ajwab itu penyakitnya di tengah. Kalau misal di mana? Di depan fi'il. Kalau ajwab pada ain fi'il yang keberadaan ain fi'ilnya adalah huruf wawu. Contohnya fi'il sona. Mana huruf wawunya di situ? Gak ada, adanya huruf alif kan? Sona, son, alif, nun. Sona atau sona? Sona, bukan sona. Karena itu bukan hamzah. Kalau hamzah nanti mahfuz jadinya. Ini sona. Asalnya dari kata sawana. Jadi alif tadi asalnya berwawu yang sudah berubah, ya. Sudah berubah. Jadi asalnya sawana. Wawunya jadi alif jadi sona. Asalnya sawana. Apa namanya sona? Apa? Menjaga. Menjaga. Yang kedua ajwab ya. Ajwab ya. Fi'il yang keberadaan ain fi'ilnya adalah huruf ya. Contohnya fi'il ba'a. Mana ianya? Ianya kelihatan. Tadi ketika aslinya, asalnya dari kata ba, ya, a. Ianya berubah jadi a, alif. Karena dalam bahasa Arab huruf alif itu huruf jadi-jadian. Ya. Alif itu huruf siluman. Ya. Huruf siluman, huruf jadi-jadian. Dari mana alif? Alif itu bisa dari wawu yang telah berubah menjadi alif atau dari ya yang berubah menjadi alif. Dan kalau ketemu alif dalam fi'il, atau harus cek ini alif itu huruf siluman, asalnya wawu atau ya. Asalnya dari wawu atau ya yang sudah berubah menjadi alif. Kenapa sih berubah nanti? Ya di bab ini kita jelaskan. Ini kayaknya nggak usah lagi karena biar enggak tempo ya, karena sudah di tengah, di depan, di tengah, dan terakhir di belakang. Ya nafis. Ya untuk kafir nanti kita tinggalkan makan di depan. Al-thalitsu naqisun. Al-thalitsu naqisun. Naqisu wawin. Naqisu wawin. Maka lamu fi'lihi wawan.
Mislu Goza. Goza apa goza? Goza. Kalau goza coba. Ini goza. Alifnya di belakang. Asluhu gozawa. Alif jadi jadian dari wawu. Naqisu yakin, maka naslamu fi'lihi ya'an. Mithlu Roma. Itu bukan Roma ya, ini Roma. Asluhu Romaya. Kalau ya dikasih titik. Yang ketiga adalah bikin naqis. Naqis cara bacanya apa? Kurang, tidak sempurna. Naqis artinya kurang atau tidak sempurna. Fi'il naqis juga ada dua, naqis wawu dan naqis ya. Naqis wawu, naqis itu berarti penyakitnya ada di belakang, ada dalam fi'il. Naqis wawu berarti fi'il yang dalam fi'ilnya berupa huruf wawu. Huruf penyakitnya berupa huruf wawu di belakang. Fi'il yang berada dalam fi'ilnya berupa huruf wawu, contohnya goza. Situ alif. Ya goza, dalam fi'ilnya huruf alif. Dan alif ini huruf jadi-jadian. Bukan huruf jadi huruf aslinya adalah wawu. Wawu yang berubah menjadi alif. Goza asalnya dari gozawa. Artinya berperang. Goza artinya berperang. Yang kedua naqis ya. Naqis ya. Fi'il yang keberadaan dalam fi'ilnya berupa huruf ya. Contohnya Roma. Asalnya Romaya. Maksudnya asalnya Roma. Ya asalnya Roma. Ya akhwan wa akhwat azanum, sementara kita cukupkan mengambil pada naqis. Adapun bab terakhir naqis insyaallah akan kita bahas, kita sampaikan di pekan depan. Sebelum kita tutup saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Saya jelaskan terlebih dahulu terkait fi'il mu'tal. Ya, tadi kita sudah belajar tentang fi'il sahih. Ada berapa pun tadi fi'il sahih? Ada 3. Salim, mahmus, dan mudha'af mahmus. Salim apa maksudnya? Hurufnya selalu sehat, tidak ada alif, wawu atau ya. Tidak ada huruf yang double, tidak ada hamzah. Mudha'af artinya apa? Ada huruf yang double. Ya. Baik pada sulasi, pada ruba. Kalau sulasi doublenya huruf kedua dan ketiga. Pada rubai doublenya pertama sama dengan ketiga, kedua sama dengan keempat. Yang terakhir mahfuz artinya apa? Yang ada hamzahnya. Kalau di depan namanya mahfuz fa akhadha. Kalau di tengah namanya mahfuz ain sakala. Kalau di belakang namanya mahfuz lam nasyai. Gampang ya? Gampang, masih sederhana insyaallah. Sekarang fi'il mu'tal. Al-mu'tal. Ini bagian yang kedua pada al-mu'tal. Apa artinya mu'tal? Mu'tal artinya sakit. Kebalikannya dari sahih. Sahih artinya sehat. Ini fi'il yang berpenyakit. Dan nanti di dalam tafsir juga menyakitkan. Artinya banyak perubahan-perubahannya. Kalau antum mentafsir fi'il sahih itu mudah. Fi'ilnya nggak menyakitkan, artinya mudah. Kalau fi'il mu'tal ini ada yang suka kadang muncul, kadang hilang, kadang berubah. Jadi fi'il mu'tal.
Dan mu'tal ini ada 4 bab. Ada 4 bab. Dan penentuan bab mu'tal ini pada letak huruf penyakit pada fi'il sulasi. Apakah di depan atau di tengah atau di belakang. Ya, itu penentuan mu'tal. Nama babnya sesuai dengan posisi huruf penyakitnya. Ada yang di depan, di tengah, di belakang. Dan huruf penyakit nanti ada berapa huruf penyakit? 3, yaitu alif, wawu, ya. Yang asal 2 itu apa? Wawu dan ya. Huruf penyakit itu harful illah, harful illah, huruf penyakit itu yang asal 2. Yaitu apa? Wawu dan ya. Wawu dan ya. Maka nanti bab mu'tal itu nanti juga dibagi ada mu'tal wawu, mu'tal ya. Sesuai dengan asal huruf. Dan wawunya ini nanti bisa berubah menjadi alif. Baik wawu menjadi alif, ya menjadi alif. Kalau huruf penyakitnya pada fa'alnya, pada huruf penyakit yang ada di fa fi'il ini namanya lisan. Kalau huruf penyakit yang ada di ain fi'il namanya al-wawu. Kalau huruf penyakit yang ada di lam fi'il namanya nafis. Ada perlapis nanti kita pembahasan lagi insyaallah pekan depannya. Nanti ada namanya lafifun. Ya, insyaallah nanti kita bahas di pekan depan. Sekarang kita akan bahas 3 ini. Mu'tal, lisan, mu'tal, ajwa, mu'tal, nafis. Jadi sekali lagi penamaan ini sesuai dengan letak huruf penyakit. Kalau di depan namanya apa? Lisan. Kalau di tengah namanya ajwa, bolong. Penyakitnya di tengah jadi bolong. Kalau di belakang nafis, kurang. Karena lengkap ini penyakit ada yang kurang, ya. Nanti bisa ajwa nafis juga dibagi lagi. Bisa wawu, bisa dia ajwa, wawu, ajwa ya, nafis, wawu, nafis ya, sesuai dengan asalnya. Sesuai dengan misal wawu contohnya apa di situ? Berarti huruf depannya wawu, wa ada. Asalnya apa? Ya memang ini asalnya yang tidak berubah. Makanya disebutkan asluhu karena memang sudah kelihatan semua kan? Wa ada. Misalnya ya sa. Ini misal. Kenapa dikatakan misal? Karena huruf penyakitnya di awal, di pagi. Ajwab wawu. Contohnya sholat. Ajwab ya. Contohnya ba. Kalau sekilas dilihat sholat ba'a, huruf penyakitnya di mana nih? Tengah, makanya dikatakan ajwa kan? Karena penyakitnya di tengah, bolong. Bolongnya lengkap yang tengah penyakit, bolong, ajwa. Sekilas dilihat sholat dan ba'a, huruf penyakitnya apa di sini? Alif. Sholat tengahnya alif, ba'a tengahnya alif. Kenapa dikatakan ini ajwa wawu? Kenapa dikatakan ajwa ya? Gimana tahunya
masdarnya. Karena nanti saunan nanti masanya wawu. Karena huruf penyakit pada ajaran itu kelihatan nanti di masdar. Ya, seperti kita mengatakan kaum kan kaum. Bahasa Indonesia juga kaum. Qoma yaqumu qauman. Saum, ya, sama yasumu saum. Itu dari wawu semua. Karena nanti ketika masdar muncul wawunya. Ini karena baik artinya jual beli yang baikan. Ya, baik seperti misalnya. Contoh-contoh yang lain banyak. Ya. Contoh ajab wawu ya. Contoh yang ajab wawu. Yang ajab wawu. Contohnya apa lagi? Ajab wawu. Contoh-contoh yang lain misalkan ada qala. Ya, ini fi'il yang paling ma'ruf ya. Qala Abu Hurairah qala. Kenapa qala ajab wawu? Karena nanti masdarnya qaul. Qaul apa qaul? Qaul apa qaul? Qaul ya. Berarti asalnya dari kata apa? Qawala. Contoh lagi sama. Ya, asalnya dari kata saum. Ya, sawama. Ada lagi apa? Qoma. Asalnya qawama. Ada lagi apa? Sama saja. Ajawiyah. Untuk ajawiyah, ya. Contohnya selain baka ada khoro. Asalnya ya khoyar kan khoyar ya. Ya apa lagi ya? Apa Mas Hendra satu lagi? Ya nanti kita lihat banyak ya. Yang jelas ini dikatakan ajwa. Kenapa ajwa? Karena huruf penyakitnya ada di tangan. Yang terakhir naqis. Naqis itu kurang. Kalau huruf penyakitnya ada di belakang. Baik naqis wawu atau naqis ya. Naqis wawu contohnya di situ apa? Goza. Naqis ya contohnya Roma. Ya. Pakainya alif bengkok. Goza asalnya dari kata apa? Gozawa. Karena nanti maksudnya gospun fikri, perang pemikiran. Gospun artinya perang. Gozawa. Kalau Roma asalnya Romanya. Asalnya ya, makanya nulis alifnya juga pakai seperti ya bengkok. Karena asalnya ya Romanya. Ini namanya naqis. Ya. Kenapa? Karena huruf penyakitnya ada pada lam. Ya sampai di sini barangkali ada pertanyaan silakan. Untuk nama lafif, insyaallah nanti kita bahas pada pekan depan ini. Silakan yang mau bertanya. Ini sudah terlalu panas nih ya. Tinggal masih kita harus berhenti dulu nih. Panas. Ada? Ini nggak ada yang bertanya karena sudah sangat paham ya. Paham lah. Bisa karena sudah sangat paham atau sangat bingungnya. Ada yang bertanya? Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Roma artinya apa? Roma. Roma artinya melempar.
melempar. Roma artinya melempar. Urusan arti itu gampang dari kamus ya. Urusan arti itu tinggal dari kamus. Roma artinya melempar. Ada lagi? Ada? Pak Kosim mau tanya Pak Kosim? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Insyaallah kalau nanti ada pertanyaan bisa dicatat. Insyaallah pekan depan kalau bisa disampaikan. Ya, ikhwan wa akhwat yang azakum, kita tutup pembelajaran bahasa Alkitab pada ini dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum